Di bagian ini, kita akan lebih banyak membahas fungsi dan methods. Di bagian sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah method dengan nama getName, terus metodenya kita cetak ke dalam template sintak dari Vue.js. Tentu ini video yang sudah lama saya buat di tahun 2019 bulan Desember. Sekarang sudah masuk ke 2020. Saya akan selalu update materi tentang Vue.js fundamental. Jadi ikuti terus kelasnya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan. Di dalam satu fungsi atau metode, kalian bisa memiliki parameter. Parameter ini adalah data atau nilai yang bisa kita akses di dalam sebuah fungsi. Diakses untuk diolah ya. Pasti kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang JavaScript fundamental, pasti tahu apa itu parameter. Misalnya di dalam objek view-nya, kita punya banyak methods. Berarti kalau kita punya banyak fungsi, kita harus pisahkan dengan koma untuk menentukan fungsi berikutnya. Jadi ini fungsi yang pertama yang sebelumnya sudah kita buat, terus kita buat fungsi baru. Misalnya saya punya fungsi namanya ubah nama, saya pakai bahasa Indonesia aja. Tentu nama fungsinya bebas, teman-teman bisa tulis .2, terus diikuti dengan keyword function, kurung buka, kurung tutup, lalu kurung kurawal. Nah, di dalam fungsi ini, teman-teman boleh pasang sebuah parameter. Tulisnya di dalam buka kurung tutupnya. Misalnya nama parameternya adalah nama baru. Ini adalah parameter dari fungsi ubah nama. Nanti nama ini akan kita akses di dalam satu fungsi. Misalnya saya ingin melakukan sesuatu terhadap fungsi ini. Yang saya mau lakukan adalah merubah nama membernya. Artinya si member mau ganti nama, berarti kalian boleh tulis this name sesuai dengan properti yang diset. This name sama dengan nama baru. Nanti nama baru ini akan kita isi ketika kita manggil fungsinya. Jadi nanti nama baru ini sesuai dengan parameter atau argumen yang saya masukkan ketika saya panggil fungsinya atau ketika saya menjalankan fungsinya. Cara menjalankan fungsinya, teman-teman bisa render seperti biasa, kita render di sini, atau teman-teman jalankan melalui browser aplikasi ini. Ini adalah halaman HTML-nya yang sudah terhubung sama Vue.js. Di dalam Vue.js-nya saya membuat satu fungsi. Terus kita bisa akses fungsi tersebut melalui konsol. Jadi teman-teman buka konsolnya dengan cara klik kanan di bagian browsernya, lalu pilih inspect. Teman-teman boleh ke bagian konsol. Di bagian konsol kita bisa akses objek dari Vue.js-nya. Teman-teman harus ingat, objek Vue.js-nya adalah VM. Saya sudah kasih namanya VM. VM-nya adalah objek dari Vue. Kita bisa akses. Kalau teman-teman tulis VM, maka nanti kita mendapatkan sebuah informasi dari objek tersebut. Yang kita lakukan adalah mengakses fungsinya. Jadi vm dot ubah nama gitu. Nah, di sini fungsinya ketika kita mau jalankan, teman-teman jangan di-enter dulu. Kita harus pasang parameter. Kalau tidak dipasang parameter nanti akan error. Jadi kita wajib memasukkan argumen sebagai parameter pertama untuk nama barunya. Misalnya nama barunya saya ubah menjadi Baledemi. Harusnya data nama ini berubah ya ketika saya melakukan enter di bagian konsol. Tentu ubah nama is not function. Kalau error berarti halamannya belum saya refresh. Saya lakukan kembali menjalankan fungsi yang sama, ubah nama, ganti nama barunya. Saya enter, maka kita sudah berhasil merubah namanya. Di sini kenapa tidak berubah? Karena di bagian sebelumnya kita nambahin satu kekuatan
yaitu direktif namanya vounce. Artinya data itu atau elemen itu tidak boleh diupdate. Jadi teman-teman bisa hapus. Kita balik lagi ke halaman konsolnya, menjalankan perintah yang tadi. Kita enter, maka nanti data membernya sudah berhasil kita ubah sesuai dengan fungsi yang kita lakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya kalau mau buat fungsi, tentukan namanya, lalu diikuti dengan keyword function untuk melakukan sesuatu. Mungkin untuk saat ini kita masih menjalankan perintahnya atau mengupdate datanya melalui konsol. Pokoknya nanti kita akan belajar tentang event. Pokoknya sekali lagi di dalam fungsi ini teman-teman bisa melakukan apapun terkait programnya dan pastikan berdasarkan case yang ada. Dan satu lagi, nanti semua fungsinya kita taruh di dalam property methods. Jadi semuanya kita taruh di sini, tinggal kita pisahkan dengan koma untuk fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Dan yang perlu teman-teman harus pahami, ada keyword this. This di sini mengacu kepada objek dari view-nya. Jadi kalian bisa mengakses semua properti terkait datanya. Kalau teman-teman bingung dalam penulisan seperti ini, teman-teman bisa kembalikan lagi kodenya. Seperti pada umumnya, kita akan taruh di bagian data, kita deklarasikan kurung buka kurung tutup, lalu masukkan semua datanya di dalam properti data. Seperti itu. Pokoknya this mengacu kepada objek view. Teman-teman bisa mengakses semua data terkait programnya. Atau this-nya juga bisa kita gunakan untuk memanggil fungsi lain. Artinya fungsi ini bisa memanggil fungsi lain, atau fungsi ini bisa memanggil fungsi ini. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Seperti itu. Sebagai contoh, kita sudah punya fungsi namanya ubah nama. Saya mau mereturn sebuah fungsi. Berarti kita akses this get name sebagai fungsi yang sudah kita buat. Jadi ubah nama memanggil fungsi getName untuk menghasilkan nama barunya. Teman-teman bisa save, terus teman-teman bisa refresh. Dan kita akses lagi objek VM titik ubah nama, terus teman-teman bisa enter. Nanti fungsinya akan mengembalikan sebuah pesan hello Baledemi sesuai dengan fungsi yang kita panggil. Fungsi yang kita panggil mencetak sebuah string.